Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rzuqna al-ikhlas was-sidq bil qawli wal 'amal. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Faghfir lana dhunubana jami'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat subuh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada pagi yang berkah ini, insyaallah kita semua masih diberi kelangsungan hidup, dan dengan hidup itu kita kemudian diberi kesempatan demi kesempatan untuk menjadi pribadi dan menjadi Abdullah, hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Dan kita patut syukuri itu jemaah sekalian, karena itu memang menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Orang-orang yang meninggal sebelumnya itu tidak pernah berpikir mereka akan meninggal hari ini. Orang-orang yang tidur tadi malam itu dia tidak pernah berpikir dia bisa nggak bangun paginya. Itu semua tidak akan terjadi kecuali karena tindak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat serta salam mari bersama-sama kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Jemaah salat zuhur Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni pada surah Al-Kahfi, potongan surah Al-Kahfi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ayat nomor 103 sampai 106. Kita telah bahas surah Al-Kahfi pada ayat 103 sampai 106. Ini kita sudah bahas jemaah sekalian. Dan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali tadabbur ayat kita ini, dimulai dari ayat 107 sampai 110 atau sampai akhir ayat pada surah Al-Kahfi. Monggo bagi para jemaah yang ada Al-Quran di HP-nya atau ada Al-Qurannya, dibuka surah Al-Kahfi-nya di potongan terakhir, halaman terakhir ayat 107 sampai 110. Sebelumnya jemaah sekalian Allah Ta'ala, ayat ini saya kembali tegaskan, bukan cuma ayat ini, tapi dalam Al-Quran itu jemaah sekalian Allah Ta'ala seringkali kita dapati ayat-ayat perbandingan atau ayat muqarranah, ayat-ayat yang membandingkan antara dua golongan A dengan B. Allah sebutkan dua golongan dan langsung kemudian Allah sebutkan dan jelaskan perbandingan di antara dua golongan ini jemaah sekalian. Yang pertama itu fa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir kepada Allah Taala. Dan golongan kedua wa ammal ladzina aman. Ini contoh jemaah sekalian. Atau faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam wasiqal ladzina taqaw ila jannah. Ini contoh perbandingan yang oleh Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi Allah kemudian mencantumkan atau menggambarkan dua golongan ini untuk kemudian kita petik pelajaran darinya jemaah sekalian.
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahu kepada kalian tentang orang-orang yang sudah beramal, sudah melakukan amal, dan dia sudah memaksimalkan amal itu, akan tetapi amalnya ditolak, sedangkan dia mengatakan saya telah mengerjakan amal yang paling bagus. Siapa mereka? Ulaikal ladzina kafaru. Nah ini orang-orang yang tadi mengerjakan amal itu, jemaah sekalian, mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Kafaru, kafir. Nah, dan dalam redaksi jemaah sekalian dalam Al-Quran itu, meskipun orang-orang kafir itu disebutkan di sini, akan tetapi bukan hanya diperuntukkan untuk orang kafir. Itu juga menjadi zikra buat kita, menjadi peringatan buat kita, orang-orang beriman, biar jangan sampai kalau kemudian kita beramal, jangan mengatakan sudah kita puas dengan amal kita hari ini. Atau tadi kita sholat subuh, kita jangan katakan kita sudah puas dengan sholat subuhnya, tapi kalau bisa kita sempurnakan dengan qobliyah subuhnya. Begitu. Jangan sedikit-sedikit kalau kemudian kita beramal itu mengatakan kita langsung puas, jemaah sekalian. Bukan begitu tolak ukur kita kemudian dalam beribadah. Sekarang kita akan melanjutkan golongan yang kedua, yaitu golongan orang-orang beriman yang termuat dalam surah Al-Kahfi. Saya akan bacakan ayatnya jemaah sekalian, mohon diperhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Artinya di sini jemaah sekalian, bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dan mengerjakan kebajikan, kanat lahum, adalah bagi mereka jannatul firdaus, jannah-jannah atau surga-surga firdaus, nuzula, sebagai tempat tinggal bagi mereka. Khalidina fiha, mereka semuanya itu kekal di dalam surga itu. La yabghuna 'anha hiwala, dan mereka tidak ingin pindah dari lingkungan itu atau dari tempat itu. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, beruntung kita sebagai orang beriman ini. Asli, sangat-sangat beruntung kita jemaah sekalian. Di luar sana kemudian orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka belum dapat iman, mereka belum berislam, belum dapat hidayah, senang mereka berbuat baik. Betul, senang mereka kemudian kalau ada orang yang memujinya karena perbuatan baiknya. Senang mereka kemudian paling cepat kalau ada bencana, musibah, justru mereka yang paling cepat untuk kemudian melakukan kantong-kantong sosial itu jemaah sekalian. Cepat mereka. Dan reward dari manusia itu pujian, itu yang mereka dapatkan. Akan tetapi kalau tidak ada iman jemaah sekalian, Allah Ta'ala buyar semuanya, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengakui ada iman di dalam hatinya, kita kemudian dilanjutkan dengan amal soleh, maka bagi mereka adalah surga. Sedangkan tadi ayat untuk golongan pertama tadi atau golongan A tadi jemaah sekalian, orang-orang kafir, itu apa bagi mereka itu? Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Itu balasan buat orang-orang kafir, jahannam. Allah kemudian bandingkan mereka dengan golongan yang kedua, yaitu orang-orang beriman. Apa yang mereka dapatkan? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mereka mendapatkan jannah, mereka mendapatkan surga-surga firdaus. Khalidina fiha, mereka itu kekal jemaah sekalian Allah Taala dalam surga itu. Makanya sering saya tanyakan kepada para jemaah, neraka itu yang paling sakit, yang paling
dahsyat, yang paling luar biasa atau yang paling kita takuti itu apanya jemaah sekalian? Siksanya? Bukan. Yang paling sakit, yang paling menderita dalam neraka itu adalah waktunya. Khalidina fiha abada, kalau ayat yang lain kemudian lanjutkan. Khalidina fiha abada, ini yang kemudian lebih mengerikan jemaah sekalian. Kalau kemudian cuma disiksa, sakit memang, akan tapi karena ada kata khalidina fiha itu jemaah sekalian, abada lagi. Mereka itu kalau sudah disiksa lama lagi. Ditambah kita tidak tahu kapan kemudian kita berhenti disiksa itu. Nauzubillah. Itu yang lebih mengerikan di neraka itu jemaah sekalian. Sedangkan Allah kemudian bandingkan apa yang paling enak kalau dalam surga itu? Surganya bukan khalidina fiha juga. Dalam surga itu khalidina fiha, kekal jemaah sekalian, dan tidak ada nikmat yang lebih besar dalam surga itu kecuali kita kemudian dihadapkan dengan Allah SWT, melihat wajah Allah SWT. Nah ini perbandingan golongan A dengan golongan B yang oleh Allah SWT jelaskan dalam surah Al-Kahfi ini. La yabghuna anha. Dan mereka, orang-orang dimasukkan dalam surga itu, kata Allah SWT, tidak akan mau pindah, mereka sudah. Ketika mereka kemudian dikatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuk surga sudah. Atas apa? Amal soleh yang kau kerjakan sewaktu hidup di dunia. Selepas itu la yabghuna anha wala. Orang-orang yang kemudian dimasukkan dalam surga itu enggak mau pindah jemaah sekalian. Tahu definisi orang yang senang, orang yang sudah nyaman dalam suatu tempat. Kalau orang sudah nyaman dalam suatu tempat itu tidak mau berpindah jemaah sekalian. Kalau orang sudah nyaman nyender, nggak mau ke tengah dia. Kalau orang sudah nyaman duduk di tiang-tiang, nggak mau ke tengah. Berat kalau kemudian pindah. Nah ini mereka, orang-orang surga seperti itu. Kalau sudah nyaman di surga, mereka enggan untuk kemudian pindah dari tempat itu, karena sudah menjadi manzil atau nuzula, tempat tinggal bagi mereka. Kita lanjutkan pada ayat 109. Qul law kana al-bahr midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfadi kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan itu, kata Allah, kami jadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku atau kalimat-kalimat Allah SWT, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat atau firman Allah itu. Meskipun kami kemudian datangkan tambahan sebanyak yang Allah sebutkan, atau sebanyak lautan itu tadi. Jemaah sekalian Allah SWT, dalam kaidah bahasa Arab, kalau kemudian kita temukan ada kata kul dalam Al-Quran, itu pasti ada pesan yang Allah sematkan lewat Rasulullah SAW untuk kemudian disebarkan atau diberikan kepada kita sebagai umat. Itu ada pesan yang paripurna, ada pesan yang luar biasa jemaah sekalian. Apa pesannya? Laukanal bahr, Allah itu sempurna, maha sempurna. Apa sifat-sifat Allah SWT? Di antara sifat-sifat Allah SWT itu apa kalau kita kemudian diajarkan waktu SD jemaah? Wujud, qidam, baqa, sampai kemudian ada kata sama', basar, kalam, qadirun, ayun, sami'un, basirun, mutakallim, kalam atau orang bicara, zat yang berbicara. Kalam Allah Subhanahu wa taala atau sempurnanya Allah dalam bentuk kalam itu kemudian ditaruhkan atau dicantumkan dalam surah Kahfi. Perhatikan. Lau kanal bahr, katakanlah ya Muhammad, kalau kemudian lautan itu dijadikan untuk mencatat firman kalam Allah Subhanahu wa taala, itu enggak akan nyampe untuk mencatat itu sampai kemudian Allah SWT datangkan lagi semisal lautan yang tadi.
Itu menunjukkan bahwa sempurnanya kalimat Allah SWT, sempurnanya firman Allah SWT, sempurnanya ayat-ayat Allah SWT, sempurnanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menentang. Atau dalam tafsir yang lain jemaah sekalian, ini kemudian ayat juga menjadi penegas bahwasanya mereka orang-orang Yahudi yang mengatakan kitab saya Taurat paling sempurna. Jangan dulu mengatakan itu paling sempurna. Al-Quran lah sebagai penyempurna dalam kitab-kitab itu jemaah sekalian. Qul law kana al-bahru midadan. Midad itu asal katanya madad, artinya bantuan. Jenengan kalau nulis itu perlu apa? Pulpen. Perlu apa? Buku. Kalau nyatet perlu alat tulis atau perlu bantuan untuk menulis. Di sini midad diartikan sebagai pena, tinta. Apa yang dijadikan sebagai tinta? Lautan. Makanya kalau orang-orang dahulu itu kalau nulis pakai kayu atau pakai ranting jemaah sekalian, terus dicelupkan ke tinta. Nah, ini tinta ini namanya midad atau madad, yang dijadikan sebagai bantuan untuk menulis. Dan ini kemudian diterjemahkan dalam ayat ini, lautan itulah sebagai tinta untuk menulis firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kemudian kita tadaburi dalam kehidupan kita jemaah sekalian, apa yang sudah berapa banyak nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita hari ini? Bisa dicatat gak jemaah sekalian? Satu hamba saja itu luar biasa, apalagi ini bermiliaran-miliaran manusia jemaah sekalian. Dan antum kalau lihat atlas sekarang itu, peta dunia itu, ada berapa total samudra di dunia ini? Ada Pasifik, ada Atlantik, ada Arktik, ada Hindia. Itu Allah datangkan lagi buat nyatat nikmat-nikmat atau firman Allah SWT itu nggak nyampe juga. Sebegitu luar biasa karunia Allah SWT kepada kita jemaah sekalian, dan patut kita syukuri ini. Walau ji'na bimithlihi madada, kita tidak bisa akan mencatat nikmat Allah SWT itu meskipun kita kemudian diberikan lautan lagi untuk mencatat firman Allah SWT. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsu. Enggak bisa kita ngitung-ngitung nikmat Allah SWT itu. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Qul, ada kata qul lagi jemaah sekalian. Artinya ada pesan yang luar biasa Allah sematkan dalam ayat ini. Apa pesannya? Katakanlah ya Muhammad, innama ana basyarun mithlukum, bahwasanya Nabi Muhammad itu orang yang biasa atau manusia biasa sama seperti kita, semisal kita jemaah sekalian. Yang menjadi bedanya adalah yuha ilai, saya kata Nabi Muhammad sama seperti antum semua, akan tapi saya beda dengan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Pesan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk kemudian disebarkan ke umat adalah apa? Annama ilahukum ilahu wahid. Nah, ini pesannya dalam kata qul yang saya katakan tadi teman sekalian. Ada khabar, ada kabar bahwasanya itu penting untuk disebarkan kepada kita. Apa itu? Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa Allah itu satu, tidak ada tiga, tidak ada dua, nggak ada yang namanya Tuhan bersekutu, nggak ada. Annama ilahukum ilahun wahid. Qul huwallahu ahad. Ini pesan yang oleh Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad untuk kita sebagai umat. Kalau kemudian jemaah sekalian Allah SWT, kita sudah diberikan Rasul
Rasul itu nikmat yang oleh Allah SWT berikan ke kita jemaah sekalian. Nikmat Rasul itu. Nabi itu nikmat, karunia, basyirun wa nadhirun. Ini tugas Rasulullah SAW kepada kita. Kita sudah kemudian diberikan agama Islam ini, dan dalam agama Islam itu ada yang membawanya, ada panji-panjinya, ada yang tukang menyebarkan ajaran itu Rasul, Nabi. Pesan yang diberikan oleh Nabi itu apa? Ilahukum ilahu wahid, tauhid. Ada pesan tauhid di situ. Sudah ada modalnya jemaah sekalian. Dan pasti kalau namanya Rasul pasti ada tugasnya. Dan dalam tugas itu pasti ada tupoksinya. Dan dalam tupoksi itu pasti ada rinciannya lagi jemaah sekalian. Itu fikihnya ada, syariatnya nama kalau kita istilahkan dalam bahasa kita hari ini. Ada syariatnya. Dan di sini Allah kemudian lanjutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Dan barang siapa saja yang mau berjumpa, yang mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan. Ini modalnya. Siapa yang mau surga, yang Allah katakan tadi awal itu, innalladzina amanu sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Siapa yang mau surga, siapa yang mau kekal dalam surga, siapa yang mau perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, apa modalnya? Falyamal 'amalan sholihan. Udah. Kalau kemudian Anda sudah mendeklarasikan diri Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyamal 'amalan sholihan. Amantu billah fa a'malun sholihan. Saya telah beriman kepada Allah, maka saya akan mengerjakan amal kebajikan apapun itu yang telah disyariatkan kepada kita. Bukan cuma satu jemaah sekalian yang Allah sebutkan di sini syaratnya. Apalagi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang mau perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan modal amal soleh, akan tapi ini yang paling penting jemaah sekalian, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan tidak kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada segala sesuatu pun dalam bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian Allah taala, kenapa kemudian dua ayat atau dua diksi ini digandengkan menjadi satu? Setelah amal soleh baru kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Apa kira-kira pesan yang Allah SWT sebutkan di sini? Jadi di antara tafsirnya jemaah sekalian Allah taala, banyak kemudian kita temukan orang-orang itu beramal ya karena memang ingin dilihat oleh manusia saja, zohirnya saja jemaah sekalian. Dan ini pesannya. Orang syirik bukan ketika menyekutukan Allah saja, tapi orang syirik juga bisa kita lihat dari bentuk sikapnya, atau yang lebih rinci lagi dalam hatinya. Ada riya di situ. Dan orang riya itu biasanya dipakai ketika dia beramal soleh. Nah makanya kemudian disandingkan di sini amal soleh wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kalau kita kemudian sholat, nah sudah dapat amal soleh itu. Sholat sama sekali. Tapi kemudian ada yusyrik di situ, ada syirik. Pengen dilihat alim sama orangnya atau karyawan yang sholat duha di tempat kantornya untuk mendapatkan reward dari bosnya. Kan ini ada yusyrik di situ. Nah ini makanya maksud Allah SWT gantikan ayat ini. Falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Kalau kemudian sudah beriman, kalau sudah kemudian berislam, selesai sebenarnya ucapan jemaah sekalian. Kalau kemudian apa? Syaratnya dua. Falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Kalau dua syarat ini jemaah sekalian kita bawa sampai kita mati, insya Allah kita akan kembali ke yang pertama tadi itu apa itu? Innalladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ini yang kita dapatkan. Sekaligus menjadi perbandingan bagi golongan yang pertama tadi, yaitu orang-orang yang sudah mengerjakan amal soleh, amal bukan soleh ya, amal saja, dan dia mengatakan wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengatakan saya telah beramal, saya sudah berinfak, saya sudah bersedekah, dan saya mengatakan saya bangga dengan amal saya tadi itu. Akan tapi mereka tidak beriman, ya sama aja jemaah sekalian. Makanya jangan heran orang-orang kafir hari ini itu kaya,
Orang yang tidak beriman kepada Allah SWT hari ini itu kaya, banyak yang kalau dari strata sosial itu tinggi mereka jemaah sekalian, atau dari jabatan itu tinggi mereka, penghasilan itu tinggi. Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura, kata Allah itu. Orang-orang yang kafir itu oleh Allah SWT langsung segerakan rezekinya di dunia. Ajjalna lahu fiha manasya. Ajal itu lebih cepat artinya jemaah sekalian. Kalau sur'ah atau syariah itu masih cepat, tapi nggak cepat-cepat amat. Beda cepat dengan ngebut. Nah, ngebut itu namanya ajal. Ajjalna lahu fiha manasya'u liman nurid. Ini kata Allah dalam surah Al-Isra itu. Orang kafir itu mengerjakan amal. Ini konsepnya jemaah sekalian. Ini rumusnya. Kalau orang kafir mengerjakan amal, Allah langsung segera balaskan di dunia. Kalau orang beriman, sudah berislam, kemudian dia mengerjakan amal kebajikan, amal soleh, tapi segitu aja rezekinya, tenang, Allah simpan di akhirat buat antum semua, buat kita semua jemaah sekalian. Jangan takut. Memang itu algoritmanya, itu konsepnya. Makanya kajian kita hari ini tentang algoritma kehidupan. Makanya kalau orang kafir tadi kembali, mereka kemudian mengerjakan amal kebajikan, Allah langsung segerakan rezekinya di dunia. Cukup wakafa billah, Allah cukupkan rezeki mereka di dunia. Sedangkan yang mereka dapatkan di akhirat itu apa? Tsumma ja'alna lahu jahannam. Persis redaksinya ke ayat ini jemaah sekalian. Dzalika jazaohum jahannam bima apa? Bima kafaru. Mereka mendapatkan apa yang mereka petik sewaktu di dunia, yaitu apa? Jahannam. Karena kenapa? Bima kafar. Karena kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka mengolok-olok, mempermainkan ayat Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini kajian kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Intinya jemaah sekalian Allah, dalam Al-Quran itu seringkali Allah SWT gambarkan dua golongan untuk dibandingkan. Golongan pertama itu biasanya yang su atau yang jelek. Kemudian Allah SWT lanjutkan dengan golongan kedua, yaitu kebalikan dari golongan yang pertama. Itu tidak lain dan tidak bukan untuk kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari ayat itu. Allah a'lam bishawab. Mari bersama-sama kita tutup ta'lim kita dengan membaca doa ketua majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.